salah, yaitu berupa ajaran agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sukses selalu. Luar biasa. Setelah sekolahku? Satu. Itu satu? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Ya, itu semangat ya supaya tetap sehat dan tetap belajar walaupun dalam situasi yang sulit seperti ini. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang pekerjaan kalian yang kemarin ya, yang halaman yang dua tugas yang kemarin, yaitu tugas pertama mengenai alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua proses gametogenesis dan kehamilan ya, ada kehamilan. Ya. Mari guys, lihat ini belum selesai nih. Oke, yang lain saja. Tidak dari saja. Apa iku? Apa iki nanti? Kita tampilkan pekerjaan kalian yang kemarin. Ini banyak yang belum selesai ya. Ada 17 siswa yang ada di Google Classroom, tapi yang mengerjakan masih 8 ya. Ini saya share dulu. Ini Ilham sudah, Anggun juga sudah, Zaki Bumi sudah, Sadia itu siapa Sadia itu? Nama aslinya siapa? Halimah. Oh, Halimah Sadia. Oh, enggak mengumpulkan nih Halimah Sadia ini. Yang mengumpulkan hanya 8. Saya tampilkan dulu untuk pekerjaan kalian di Google Classroom kemarin. Oh ya anak-anak, ini materi sistem reproduksi pada manusia sudah habis ya. Untuk hari Sabtu, insya Allah Sabtu besok itu ya, kita UH1 atau PH1 ya, mengenai sistem reproduksi pada manusia. Ini untuk Google Classroom kalian. Nah ini, nah dari 17 ini ya, yang masuk masih 8 dan sudah saya nilai ini, Nah ini nilainya. Anggun Ervina 87, Dika Siska Nurjana 85 ya. Kemudian Ilham Pimanda 87, Imelda Fradina 90, Linda Agustina 88, Jola Abelinda 88, Zakia Rosida 87. Nanti siapa jenenge Halimatus Sadia gak masuk. Alfia Ramadhani 90. Ini ada 8 siswa yang bergabung yang mengumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Pekerjaan kalian contohnya ini aja, Dika Nurjana ini ya, Dika Nurjana kita tunjukkan Dika Nurjana. Ya dibaca nih, Dika, mana Dika? Kenapa Pak? Dika. Nah, ini dibaca Kak. Pekerjaan kalian kamu dibaca ini. Lihat kamu? Satu apa satu? Cokonium, mitosis, oosit primer, meiosis 1, oosit sekunder, mitosis 2, oosit ovum. Nah, ini kurang lengkap ya, siapa? Di Siska Nurjana kurang lengkap ini ya. Coba yang lain disimak atau ditulis. Jawabannya yang benar. Ya, yang benar jawabannya apa yang benar. Tulis ya. Kan pertanyaannya adalah jelaskan proses pembentukan sel kelamin betina ya dari oogonium sampai menjadi ovum. Yang benar bagaimana? Ada yang sedikit benar ada. Alivia, coba kita lihat Alivia ya. Kita lihat Alivia. Nah, Alivia ini. Yang ditulis aja ya. Ini Alivia juga hampir benar hampir.
Ya, belum keseluruhannya belum. Oh, bukan ini. Tulis nomor 1. A. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Ya. Ini gone siapa? Gone Alvia. Nah, ini pembentukan sel kelamin betina ini dari oogonium menjadi ovum disebut dengan oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin wanita yaitu sel telur ovum. Ya, kemudian nah ini sel induk yang disebut oogonium akan ini ya. Tapi kamu dulu jawabannya yang benar nih. Yang 1A, nomor 1B, hati 1B. Oosit primer atau oosit 1 ya. Oosit primer di ini juga benar nih. Oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan kutub primer. Sudah. Terus 1C. Nah, ini untuk jawabannya Alvia ya. Oosit primer akan mengalami pembelahan reduksi meiosis 1 ya. Hingga menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid ya dan polosit primer atau badan kutub 1 lah. Tadi sudah ya. Benar nih juga. Benar, seperti Alvia itu benar nih. Terus 1C ya. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit. Ootit jadi ini nomor kalau di Alvia nih. Selanjutnya oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan ootit. Nah, benar nih. Ootit nih, benar. Ya, ootit tulisannya kok gitu. Yang akan berkembang menjadi sel telur atau ovum dan badan kutub sekunder. Yang akan berdegenerasi. Bisa. Nah, kalau di ini Alvia ini benar nih menghasilkan ootit yang bersifat haploid ya dan polosit primer akan membelah menjadi polosit sekunder. Nah, tapi kurang lengkap ini kurang. Ya, makanya dapat 90 kurang lengkap titik aja. Bisa. Nah, yang D 1D. Badan kutub primer membelah menghasilkan badan kutub sekunder yang juga akan mengalami degenerasi. Badan kutub primer membelah menghasilkan badan kutub sekunder yang juga akan mengalami degenerasi. Degenerasi itu mati atau rusak. Ya, ini nggak terproses dalam pembentukan ovum. Jadi sudah di luar perjalanan menjadi ovum ya, di luar sudah. Seperti itu degenerasi. Ya, terus bisa yang E. Oosit sekunder inilah yang menjadi sel telur atau ovum. Ya, oosit sekunder inilah yang menjadi sel telur atau ovum.
Ya, di sini. Ya, ini ovum. Oh, ya sih keliru. Keliru, bukan oosit sekunder ya. Ootit keliru. Bukan oosit. Ya, oosit, bukan oosit tapi ootit. Ootit inilah yang berkembang menjadi ovum ya. Ovum. Ootit inilah yang akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Diganti oosit sekundernya, diganti ootit. Coba dibaca supaya nggak ribet, tidak jadi kesalahpahaman ya. Coba dibaca oleh Alivia Ramadhani, adalah Alivia Ramadhani. Alivia Ramadhani, oh nggak ada ya. Coba dibaca Rinda Agustina. Rinda, catatanmu tadi. Ada temu? Nggak ada. Zakia Rosida, ayo dibaca. Zakia. Halo Zakia. Nah, dibaca apa catatanmu? Pun dikabari. Duh, iku mang sing tak dikte mang ditulis diwaca saiki. Lho, kamu tulis ah? Walah. Dari Pak. Ayo Ilham dibaca Ilham. Iya, Pak. Ilham. Dibaca batu catatan tadi. Dan 1A sampai 1E tadi dibaca. 1A, oogeneum membelah menjadi oosit. 2. 1B, oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan oosit sekunder dan satu badan untuk primer. Kan Pak? Tuh, ikut dok. Oke, dereng selesai Pak. Dereng selesai. Walah. Ya wis. Iki diwaca iki diwaca nang ngono, diwaca. Wis gone Alivia. Diwaca iki gone Alivia. Ya diwaca iki gone Alivia bener iki. Ayo. 1 sampai 4 gitu. Oke. 1. Sel induk yang disebut oogeneum akan terbentuk. 2. Oogeneum akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer. 3. Oosit primer akan mengalami pembelahan reduksi atau meiosis 1 hingga menghasilkan oosit sekunder yang bersifat apolit dan polosit primer atau badan kutub 1. 2, 3. 4. Selanjutnya oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan ootit yang bersifat haploid dan parasit primer akan membelah menjadi palosit sekunder. Punda. Nah, ya ini ya. Ini yang benar nih. Ditulis. Pun Pak. Saya coba jawabannya Ilham ya Allah, jawaban Ilham. Iya, Mbak Ham. Dibaca Ham. Nggih. Ya, jawabanmu. Bukumu apa nih bukumu? Nggih, Pak. Iki diwaca, apa jawabannya? Oogeneum mitosis oosit primer meiosis 1, oosit sekunder mitosis 2 dan ootit ovum. Nah, keliru iki bukan mitosis iki, meiosis iki. Mitosis nang kene. Mitosisnya hanya di sini, meosisnya di sini. Iki ada 2, meiosis 1 karo meiosis 2. Iki mitosis keliru iki ya. Iya, Pak. Iki bener iki aja iki. Ya, ini nilainya 87 kamu. Iya, Pak. Ya kan ya wes. Ya ini dirubah seperti yang kamu baca di ngone Alvia tadi. Nggih. Tulis ya iki ditulis ya tak sayang ngone Alvia tadi ya. Iya, tulis. Iki.
Nah, nomor loro 1 sampai nomor 4 itu tulis. Tulis Cik, yang lain tulis ayo untuk jawaban nomor 1. Ini kamu ganti dengan aja gitu ya. 1A, 1B, 1C, 1D tadi. 1A, 1B, 1C, 1D. Sudah? Nek, kalau di screenshot, gak usah ditulis, screenshot aja. Iya Pak, pun. Sudah? Dah lah, ngono aja cepet ya. Gua ditulis mari pelajaran ya. Wes. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2 jawab apa itu pertanyaannya adalah tuliskan menstruasi dan hormon yang mempengaruhi. Nah, banyak yang menulis hanya 4 fasenya aja, hormonnya nggak ditulis ya, banyak seperti itu. 4 fasenya itu apa saja dan hormon yang pengaruh ada apa saja. Hormon ini ada 4 dan fase juga ada 4. Ya, coba dijawab ini nomor 2. Yang lain. Coba dijawab oleh Dika Siska Nurjana. G. Ayo diwaca nih jawabannya untuk nomor 2. Fase. Kamu sudah ngumpulkan ya? Sudah. Dulu iki. Nah iki jawabanmu iki. Ya jawab dibaca iki nomor piro? Dua. Nah. 2 ayo tulis. Ya. Fase menstruasi hormon yang mempengaruhi hormon FSH Follicle stimulating hormon. Fase Terus proliferasi hormon yang mempengaruhinya hormon LH, luteinizing hormon. Fase ovulasi hormon yang mempengaruhinya hormon progesteron. ono piro iku? 3. Loh ya. Ono sajane yang bener ono piro iki Mang? Pertanyaane. Pertanyaan diwaca. 4. Ayo tulis diwaca iki, diwaca. Nggih, lupa. Nah iya, ya. Nggih. Ya, keliru iki makan lo 85 ya. Nggih. Nah, coba ditulis nih yang lain. Ada 4 fase dan 4 hormon yang mempengaruhinya atau 4 fase terus disertai dengan hormon yang mempengaruhi ya. 1 atau A. Fase menstruasi dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Ini keliru iki ya. Fase menstruasi ya dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Kurang itu. Nah, coba yang pertanyaannya apa? Jawabannya dari Alfia. Nomor 2. Dibaca oleh siapa ini? Coba dibaca oleh Anggun Ervina. Anggun. Nggih. Nah, no. Kita apa namanya? Harus interaktif ya. Nomor 2 ini diwaca. Fase menstruasi. Hormon estrogen dan progesteron. 2. Fase praovulasi. Hormon progesteron, estrogen, perangsang folikel. Terus pakai lagi, bisa lagi. Halo? Buatan ketinggal. Oh, ya weh, nomor telu ya, nomor telu iki. Tiga, fase ovulasi, hormon luteinizing dan progesteron. 4, fase
Fase pasca ovulasi, progesteron dan estrogen. Nah, ini keliru iki ya, keliru. Ya, ada 4 fase ditulis. Ya, 4 fase keliru iki bukan naskah, ini pasca, PASCA, pasca. Yang pertama adalah fase menstruasi, ya. Dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, fase praovulasi, dipengaruhi oleh hormon follicle stimulus hormon, ya, follicle stimulus hormon atau hormon perangsang folikel. Apa? Hormon perangsang folikel atau FSH, ya, follicle stimulating hormon atau hormon perangsang folikel. Terus yang nomor 3 yaitu fase ovulasi, dipengaruhi oleh hormon LH itu luteinizing hormon, luteinizing hormon atau hormon luteinizing LH. Pakai progesteron nggak usah itu, ya. Terus yang keempat fase pasca ovulasi, yang mengaruhi hormon progesteron tok, nggak usah estrogen, progesteron tok itu. Ya, menstruasi, praovulasi, ovulasi, pasca ovulasi, itu ya. Wes, nomor 3 nilainya lah 90 ini siapa? Alfia ini. Nomor 3 coba dibaca nomor 3 oleh Ustaz Aldi Matusadia. Alimatus, mana Alimatus? Nah. Jaki Bumi. Jaki di manakah kamu, Yaki? Ada bisa. Yaki. Ada Yaki. Yaki. Sakia Rosida mana? Nah, ayo diwaca nomor 3. Nomor telu ya. Oke. Yes. Sebutkan urutan spermatogenesis pada laki-laki. Nah, jawabmu apa di bukumu, dibaca dewe di bukumu, kamu gak kumpulkan ya di bukumu dewe itu Yaki Rosida ya. Nah, dibaca Yaki ya, nomor berapa? 3. Jawabanmu dewe ini dapat 7 kamu. Yuk dibaca nomor 3 ketok. Ayo Yaki ya. Yaki ya. Spermato. Yes. Spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoa. Nah, ya ini ya, tapi ini kurang lengkap ini apa namanya? Hanya jeneng itu ya apa prosesnya ya perlu disebut. Ya. Jadi kalau di pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa atau sperma dimulai dari spermatogonium yang diploid ya, membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Nah, ini terus yang B, spermatosit primer membelah secara meiosis menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder, ya. Menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder. Terus D atau 3, tiap
spermatosit sekunder, ya itu menghasilkan spermatid. Nah, ini kurang spermatid. Terus spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, ini siapa yang benar? Ya, nilainya 20 kalau benar. Nomor 4, coba nomor 4 dibaca oleh nomor 4 ya. Zaki Bumi. Zaki, mana Zaki? Yaki, nggak ada Yaki. Yaki Bumi L. Ada. Sadia, Halimah Sadia. Halo Halimah. Tuh, kok metu iki sapa iki jenenge? Zakia Rosida kok metu ya. Anggun Ervina. Anggun? Nggih. Ayo nomor 4 jawab. Apa lagi? Apakah fungsi rahim bagi janin? Ya, apa fungsi rahim bagi janin? Jawabmu apa jawabmu? Di buku catatanmu apa jawab? Fungsi rahim adalah untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin yang akan menahannya selama perkembangan. Ya, benar. Itu ya fungsi janin ya. Menerima sel telur yang sudah dibuahi dan menjaga janin yang sudah jadi tadi sampai melahirkan, ya itu namanya rahim. Benar. Nomor 5 terakhir diwaca. Aku bisa naik Gun. Nomor 5. Apa perbedaan usia subur pada wanita dan laki-laki? Nah, jawabannya apa? Masa subur wanita di akhir usia remaja sampai pertengahan 20 tahunan, di awal usia 30 tahun tingkat kesuburan menurun. Kualitas sperma yang paling bagus umumnya terdapat pada pria yang berusia 30 sampai 35 tahun. Ya, kurang lengkap ya, kurang ya. Maksudnya ya sudah benar, cuma dimulai kapan, berakhir kapan gitu ya. Jadi gini, usia subur wanita itu dimulai dari saat dia mengalami menstruasi pertama itu ya. Saat dia mengalami menstruasi pertama ya sampai menopause ya. Menopause itu sudah tidak men lagi. Jadi mulai men sampai tidak men lagi. Ya. Jadi kalau wanita itu ya mulai misalnya meneh umur 10 tahun misalnya ya. Terus kok menopause umur 45 tahun. Nah, antara 10 tahun sampai 45 tahun itulah masa subur. Ya. Nah, terus untuk yang tapi itu tadi ditekankan untuk yang perempuan itu antara 20 tahunan ya, itu masa suburnya untuk yang perempuan atau wanita. Pertengahan 20 tahunan. Nah, untuk pria ya mulai dari mimpi basah ya mimpi basah yo nek sing arek nom-nom arek cilik niku umur 12 tahun ya 13 tahun. Nah, dia mulai mimpi basah itu keluar mani di alat kelaminnya ya, dengan sendirinya dia keluar ya. Terus nanti sampai sepanjang hayat dia akan memproduksi sel sperma terus itu laki-laki ya, jadi subur terus. Tapi tadi dikatakan 55 tahun itu sudah spermanya berada pada kondisi yang paling buruk ya. Ini untuk yang masa subur pada laki-laki. Nah, itu yang dapat saya sampaikan ya.
untuk pertemuan kali ini Mas membahas tentang itu, terus kita akan akan flashback ya, atau mengulang atau evaluasi dari yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Ini saya stop dulu untuk rekamannya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.